Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga anak-anak semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan bicara tentang protein. Kalau kemarin kita bicara tentang karbohidrat gitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara nih dari sisi protein. Langsung saja ya. Nah, apa sih itu protein? Jadi protein ini adalah molekul yang sangat besar atau kita menyebutnya makrobiopolimer yang tersusun dari monomer asam amino. Sekedar mengingatkan, kemarin kita belajar karbohidrat. Nah, karbohidrat dan protein ini sama-sama makrobiopolimer ya. Bedanya, karbohidrat itu disusun dari monomer glukosa, sedangkan protein disusun dari monomer asam amino. Jadi bagian terkecil dari protein ini adalah asam amino. Nah, ketika asam amino bergabung, jadi asam amino yang menyusun protein itu akan saling bergabung ya. Nah, ketika terjadi penggabungan asam amino antara asam amino satu dengan asam amino yang lainnya, mereka tuh akan saling gandengan. Nah, gandengannya disebut ikatan. Nah, ikatan itu adalah ikatan peptida, di mana ikatan ini terjadi melalui reaksi yang disebut dehidrasi atau sintesis dehidrasi. Ya, seperti yang kalian ketahui, dehidrasi itu biasanya erat sekali hubungannya dengan kekurangan air, benar gitu ya. Wah, dehidrasi nih ya, berarti kekurangan air gitu kan. Nah, benar sekali. Jadi kalau ada asam amino A ingin bergabung dengan asam amino B untuk membentuk protein, dalam membentuk ikatannya itu prosesnya mereka mengalami dehidrasi atau pelepasan satu molekul air. Jadi ada air yang hilang, makanya disebut dehidrasi gitu ya. Nah, itu adalah proses pembentukannya. Kalau mau bentuk protein harus melalui reaksi dehidrasi. Adapun molekul protein ini lebih kaya kandungan atom-atomnya dibandingkan dengan karbohidrat kemarin. Kalau karbohidrat kemarin kandungannya ada karbon, hidrogen, oksigen. Nah, kalau di protein ini lebih kaya lagi, ada tambahannya nitrogen dan terkadang juga ada sulfur serta fosfor. Nah, sebelum kita bicara protein lebih jauh, yuk kita ngomongin dulu tentang asam amino, si penyusun protein ya. Jadi ini adalah struktur asam amino. Kalian bisa langsung lihat lebih jelas di PPT-nya kalian sambil mendengarkan penjelasan ibu ini ya. Jadi si asam amino ini tersusun atas gugus karboksil, gugus amino, dan gugus hidrogen. Serta di sini ada gugus alkil, di mana di sini dituliskan ada varian. Maksudnya bagaimana? Jadi ini adalah struktur umum asam amino. Sebenarnya kita punya sekitar 20-an asam amino. Jadi strukturnya sama untuk karboksilnya, aminonya, dan hidrogennya juga karbon di sini. Yang selalu berbeda-beda adalah R-nya. Makanya R-nya tuh disebut varian. Jadi nanti di R-nya tuh beda-beda gitu ya. Nah, apa nih sifatnya asam amino? Jadi perlu diketahui asam amino itu bersifat amfoter. Amfoter itu artinya satu asam amino ini, satu struktur ini dia mengcover sifat asam dan basa. Biasanya kan kita kalau bahas satu zat ya sifatnya satu aja ya. Jadi kalau kita lihat sabun misalnya, oh dia lebih cenderung ke basa. Terus kalau kita bahas jeruk, oh dia cenderungnya ke asam. Nah, tapi asam amino itu dia asam bisa, basa juga bisa. Itulah kenapa si asam amino ini juga berperan penting dalam tubuh sebagai penyangga pH darah ya. Jadi kalau misalnya kita nih kemasukan zat yang basa, nggak langsung nih, misalnya kita cuci muka, sabun kan basah. Kalau cuci muka terus nggak sengaja sabunnya ketelan sama kita, apa langsung kejang-kejang? Nggak ya. Kenapa kok nggak gitu? Karena di dalam tubuh kita tuh ada sistem pertahanan yang bisa mempertahankan pH. Jadi asam amino juga berperan di sana, di mana dia itu bisa membantu menetralkan basa atau asam yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Oke. Kemudian dia itu bersifat optis aktif. Nah, ini ada penjelasannya optis aktif itu bagaimana. Ini adalah
praktikum yang bisa kita gunakan untuk membuktikan sifat optis aktif suatu senyawa. Nah, asam amino tuh semuanya optis aktif ya, kecuali glisin. Yang dimaksud optis aktif itu kayak gini. Kalau kita praktek ya, di sini ini ada gambar mata ya. Jadi gambar mata. Terus nanti ini ada bantuan alat lensa yang bisa diputar-putar derajatnya. Kemudian ini adalah wadah sampel, di mana wadah sampel ini bening ya. Artinya kalau kita masukin air yang bening ke dalamnya itu akan terlihat bening kelihatan. Terus di sini lensa lagi. Terus setelah lensa lagi ini ada sinar. Nah, logikanya kalau kita memasukkan air bening ke dalam sini, terus ini lensa, ini sinar, ini mata kita memandang dari sini. Berarti sinarnya atau lampunya kan akan terus kelihatan ya. Iya kan? Jadi kayak kita ngintip lewat lensa, terus lensanya itu melalui air yang bening, maka harusnya si sinarnya kelihatan gitu ya. Nah, Ibu mau jelaskan bahwa asam amino ini juga warnanya tuh bening ya. Warnanya bening. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam sampel tube ini, dia itu akan membentuk sensasi gelap terang. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita ngintip dari lensa itu, nanti ada derajat atau sudut di mana kalau kita ngintip misalnya kita ngeset di 0 derajat. Oh, lampunya kelihatan gitu ya. Tapi misalnya kita putar lensanya jadi 30 derajat, nanti lampunya tuh seolah-olah ada yang menutupi. Jadi lampunya tuh mati gitu. Seolah-olah ya, secara optis aja. Padahal lampunya nyala nggak? Nyala tetap. Nah, jadi kayak sulap gitu kalau kita lihat. Nah, itu adalah sifat senyawa yang optis aktif. Jadi asam amino tuh punya kemampuan untuk tipuan optis aktif. Jadi walaupun dia bening, kalau kita lihat lewat lensa, dia tuh bisa menghasilkan sensasi terang gelap kayak gitu. Nah, kalau kalian masih bingung tentang hal ini, nanti kita bisa diskusi lanjutan ya. Tapi setidaknya inilah penjelasan Ibu tentang sifatnya asam amino yang optis aktif. Kemudian dia itu adalah punya sifat lain yaitu zwitter ion. Jadi dia bisa membentuk double ion. Nah, yang perlu Ibu jelaskan di sini gini. Ini kan struktur asam amino yang tadi ya. Kalau dia bermuatan plus, berarti dia suasananya ini asam. Kalau dia bermuatan min, dia dalam suasana basa. Tapi dia tuh bisa loh bermuatan netral ya, karena dia punya minus di sini juga punya plus. Nah, satu-satunya senyawa yang bisa ada min dan ada plusnya dalam satu tempat kayak gini itu adalah asam amino ya. Dimana ion yang netral seperti ini disebut zwitter ion kayak gitu ya. Ini bagus sekali di dalam tubuh kita ya, untuk nantinya juga menjaga kestabilan kelistrikan dalam tubuh gitu. Kemudian sifatnya asam amino yang terakhir adalah dapat berpolimerisasi membentuk protein. Artinya adalah asam amino 1 ketemu asam amino 2 terus memanjang, itu nanti gabungan asam amino dapat menjadi protein gitu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini adalah gambaran kalau kita punya ada asam amino ketemu asam amino, terus ini ada kehilangan H2O ya, jadi OH dan H-nya ini nanti lepas, yang CO-nya ini nanti akan ketemu ikatan sama si NH di sini. Oke, jadi CO ini dan NH-nya bergabung. Yang lepas adalah OH dan H. Nah, OH dan H kalau lepas membentuk H2O. Makanya reaksi penggabungan asam amino membentuk protein itu disebut dehidrasi, yaitu kehilangan H2O. Nah, ikatan OCNH ini yang disebut sebagai ikatan peptida atau ikatan pemersatu asam amino. Nah, dalam kimia ini familiar sekali disebut ikatan peptida itu dengan kepanjangan ongkos calon naik haji gitu kalau mau ngafalin ya. Jadi ikatan peptida itu disusun dari O, C, N, dan H gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara tentang jenis-jenis asam amino ya.
Dari struktur asam amino ini, tadi Ibu katakan di awal bahwa yang berubah itu adalah di bagian R-nya ini aja. Kita lihat ya. Nah, agak bingung ini, gambarnya agak beda. Nah, Ibu jelasin ya. Jadi struktur umumnya itu harus ada COOH, ini adalah COOH-nya. Kemudian ada NH2, ini NH2. Setelahnya di sini ada H, tapi dia tidak dituliskan. Dan yang di sini itu adalah R-nya. Jadi ini adalah R1